banyak yang mesti dikerjain soalnya. Oke, siap. Selamat ya Bang ya. Apa itu? Siapa yang opening? Ya mudah-mudahan bisa kita Saya yang gunakan buat kebaikan kita bersama ya. Iya. Saya mau nunjukin bahwa kita para pendukung Jokowi itu kalau dikasih jabatan nggak cuman buat senang-senang. Iya, harus jadi amanah. Kita harus kerja amanah. Iya, benar. Oke, saya ucapkan selamat nih untuk Pak Ade. Thank you, makasih. Selamat semangat, semoga apa ya? Semoga amanah lah. Amanah Semoga yang penting amanah. ya. Karena kerjanya berat tuh listrik. Oke. Ini udah mulai nih. Udah. Jokowi Lovers, hari ini saya bertemu dengan Pak Ade Armando. Saya dari Kebun Singkong membawa beberapa kegelisahan, tanda tanya yang ingin saya mintai konfirmasi Ya. menurut pandangan Pak Ade. Boleh. Kira-kira pandangan Pak Ade ini akan menjawab kegelisahan ini atau akan mengkonfirmasi kegelisahan ini atau justru ada jawaban optimisme yang bisa mengobati kegelisahan Siap. ini begitu. Yang pertama itu tentang isu Wapres berkantor di Papua. Terlepas dari berbagai pandangan kontroversial yang ada, saya sendiri berpandangan bahwa ini sesuatu yang sangat berbahaya. Berbahaya dalam artian bahwa ketika Bapak Jokowi masih menjabat itu saya merasakan ada sentimen yang begitu kuat di Papua. Orang-orang Papua itu terkait isu Papua Merdeka ini berharap Papua itu merdeka, Pak Jokowi presiden pertamanya. Itu ada. Ada ya? Ada. Nah, ini yang membuat saya gelisah kalau Mas Wapres ini kemudian berkantor di Papua. Saya khawatir sentimen itu muncul kembali. Gitu. Itu kegelisahan pertama. Kira-kira bagaimana pandangan Pak Ade sendiri? Terus terang ini baru pertama kali saya mendengar ada isu semacam itu ya. Tapi yang penting adalah begini. Kita abaikan dulu soal isu bahwa dia menjadi presiden Papua ya. Tapi yang terpenting adalah atau otoritas yang diberikan kepada Mas Gibran untuk menangani Papua adalah sebuah bentuk penghargaan yang sangat tinggi dari Pak Prabowo terhadap Mas Gibran. Dalam arti persoalan Papua itu bukan masalah yang sederhana sama sekali. Adalah sebuah masalah yang sangat berat ya. Diperlukan leader yang memang bisa menangani masalah di sana dengan cara sebaik-baiknya, yang terbaik. Dan orang itu harus bersih, orang itu harus punya reputasi yang juga bersih dalam artian tidak ada cacat sebelumnya ya. Dan dia bisa berbicara dengan orang-orang Papua dan dia punya visi yang positif tentang bagaimana Papua harusnya dibangun di masa depan. Kita selalu harus ingat bahwa perhatian terhadap Papua, kalau mau jujur, sebetulnya baru ada di pemerintahan Indonesia itu sejak Pak Jokowi menjadi presiden. Dan bukan hanya Papua saja menurut saya. Bukan hanya Papua saja. Oh iya, perhatian. tapi Papua ini kan ada persoalan besar antara lain karena ada gerakan Papua Merdeka dan seterusnya kan. Dan dia adalah sebuah negara, sebuah wilayah yang kaya yang dieksploitasi selama ini tanpa memberi manfaat yang cukup untuk masyarakat Papua kan. Dari situ ada kasus Freeport dan seterusnya. Ini wilayah yang sangat kaya tapi sangat penuh dengan konflik ya, dengan persoalan. Ini sekarang diberikan oleh Prabowo kepada Gibran, seorang anak muda yang saya rasa dilihat oleh Pak Prabowo punya cara pandang yang visioner, yang jernih, yang tulus gitu ya terhadap Papua, dalam hal Papua. Saya ingin ingatkan itu pertama-tama, ini bukan penunjukan yang sebagian orang mengatakan, oh Gibran itu sedang berusaha disingkirkan dari lingkaran kekuasaan Nah, itu Prabowo. salah satu tanda tanya juga ya. Anda juga pernah dengar itu dong Benar. ya. Itu bullshit menurut saya, ya.
pertama tidak benar bahwa mulai saat ini atau mulai dia akan memegang otoritas itu, dia akan terus-menerus berada di Papua. Tentu saya tidak. Ya, dia tentu saja masih juga akan di Jakarta, tapi juga akan ada di Papua. Wilayah otoritasnya memang Papua, tapi dia tidak harus berada di sana. Dengan kata lain saya mau bilang, jangan bayangkan bahwa ini sedang dijauhkan nih kedua pimpinan kita ini, ya. Enggak, dia tetap berada. Ada yang mengatakan ini bentuk lain dari pemakzulan, artinya wapres ini diasingkan. Persis, kan itu. Jangan bayangkan itu yang terjadi, ya. Ini masih tetap akan menjadi semacam duit tunggal. Saya selalu menganggap keidealan pasangan Prabowo Gibran adalah yang satu seorang senior yang sudah punya pengalaman luar biasa di dalam apakah bukan hanya di dunia militer, tapi juga di dunia politik ya. Walaupun tidak pernah menjadi kepala daerah ataupun kepala pemerintahan di manapun ya. Tapi dia adalah seorang senior yang punya pengalaman yang luas dalam dunia politik. Ya. Didampingi oleh seorang anak muda, milenial ya. Dengan cara pandang milenial yang kata orang sangat berbeda dari kami baby boomers gitu ya. Yang akan membawa Indonesia memasuki era masa depannya dengan penuh kepercayaan diri, optimisme, ke sincerity, sincere itu ketulusan gitu ya, tentang bagaimana membangun Indonesia seharusnya. Artinya menurut Anda tuh Presiden melihat sosok wapresnya itu adalah sosok yang sangat mumpuni dan bisa diandalkan untuk satu tugas yang besar. Besar ya. Jadi dia bukan sedang diusir, bukan sedang disingkirkan, tapi diberi tugas yang menurut saya luar biasa berat ya. Dan saya percaya bahwa Mas Gibran akan sanggup melakukannya. Cuman ini memang kalau ini yang kita bicarakan dengan narasi semacam ini kan menyakitkan hati orang-orang yang selama ini justru berharap bahwa Prabowo dan Gibran itu terpecah. Iya, benar. Karena mereka berharap ya kalau ada Gibran itu artinya ada Jokowi di dalamnya ya. Jadi mereka ingin agar Jokowi itu hilang sama sekali dari dunia politik Indonesia. Dan jangan sampai ini diwakili oleh kehadiran Prabowo sebagai orang nomor 2 di Indonesia. Mereka berharap sekali emang ini hancur ya. Dan intinya adalah karena mereka ingin juga meraih kekuasaan dengan cara semacam itu. Tapi yang terjadi sekarang adalah bukan itu ya. Gibran diberi tugas yang sangat berat. Yang sekarang bayangkan kalau itu berhasil dia lakukan. Ya. Saya adalah orang yang tidak berharap Gibran menjadi presiden pada 2029. Saya tapi menganggap bahwa Gibran adalah wakil presiden yang paling ideal buat Prabowo. Iya. Kalau Prabowo maju lagi. Saya sepakat. Sepakat kita ya? Ya, saya Jadi sepakat 2029 kita berharap bahwa Prabowo pasangan dan Gibran, ini maju lagi. Pasangan ini maju lagi ya. Sebenarnya ada calon-calon pasangan yang lain ya. Tapi dalam pandangan saya Prabowo harus betul-betul memilih pasangan yang ideal buat dirinya. Karena kita sedang mengejar kejayaan Indonesia pada 2034 lah, kira-kira kan gitu. Oke. Nah, untuk membawa itu, memang kita harus dipimpin oleh pemimpin-pemimpin terbaiknya. Nah, kalau sampai, dan saya berharap ya, Gibran memang sukses dalam menjalankan tugasnya di Papua, orang akan bisa melihat bahwa orang yang kita hina-hina selama ini sebagai sekedar pelanga-pelongo atau bahkan fufu-fafa, bla bla bla, itu sama sekali tidak seperti yang dibayangkan itu. Oke. Ini kegelisahan yang cukup mengganggu saya, tapi saya secara pribadi sangat bersyukur karena pandangan Pak Ade membangkitkan kembali optimisme saya bahwa keadaannya sesungguhnya kira-kira atau mendekati seperti ini begitu. Nah, saya sebelum lebih jauh saya mau komentar kembali ke pertanyaan awal Anda. Ya, siap. Yaitu soal Gibran sebagai capresnya. Ini kegelisahan. Bukan, saya mau bilang gini. Kepedulian Jokowi dan sekarang dilanjutkan oleh Prabowo adalah memang membesarkan Papua. Papua terlalu lama diabaikan oleh pemerintahan Indonesia di masa lalu. Jokowi seperti mengatakan bahwa kalian itu selama ini sudah mengeksploitasi Papua
tanpa memberi bukan imbalan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Saya akan melakukannya dan sudah dia lakukan selama 10 tahun pertama. Ini yang saya lihat sekarang disetujui dan ingin dilanjutkan oleh Prabowo. Orang sering lupa loh. Coba lihat perdebatan-perdebatan tentang apa sih yang dilakukan oleh Jokowi selama ini. Orang sering lupa menyebut apa yang dia lakukan terhadap Papua. Orang lupa bahwa Freeport itu dia hajar gitu ya. Orang lupa tentang pembangunan infrastruktur di Papua dan bahkan sebagian orang menuduh bahwa nggak ada gunanya infrastruktur itu ya karena orang itu hidup bukan dari jalan. Itu menyakitkan menurut saya. Menurut saya juga. Kenapa? Karena orang-orang yang berkomentar seperti itu adalah orang yang kesehariannya itu menikmati segala kemewahan fasilitas metropolitan. Persis dan bodoh menurut saya argumen semacam itu. Nah, saya bersyukur bahwa kehadiran, saya nggak tahu apakah Prabowo memang sejak awal juga sudah menyadari, sudah memiliki kepedulian yang sama, ataukah karena ada pengaruh dari Jokowi, atau karena ada pengaruh dari Gibran. Tapi saya lihat dengan melakukan ini sekarang, ya, kalau ini jadi diwujudkan ya, karena orang kan sering terus menggoreng isu ini ya, maka itu adalah sebuah tanda-tanda bahwa pemerintah Prabowo juga akan memberikan perhatian yang sama besarnya. Mungkin karena pembangunan infrastrukturnya sudah banyak dilakukan oleh Jokowi. Sekarang mungkin lebih yang ke human resources-nya gitu ya. Pendidikannya atau usaha-usaha untuk mendekatkan diri pada mereka-mereka yang masih merasa dirinya ingin melepaskan diri dari Indonesia ya. Kalau ini terjadi, saya berharap itu semua terjadi. Sehingga di era pemerintahan Prabowo, apa yang sudah dimulai oleh pemerintahan Jokowi selama 10 tahun pertama itu, ya, 10 tahun yang lalu itu bisa berlanjut sampai kemudian ketika Indonesia akhirnya mencapai kejayaan kira-kira tahun 34 itu, Papua bukan hanya sekedar menyumbang bagi kemajuan tersebut, tapi menjadi pihak yang juga sangat menikmati, ya, merasakan manfaat dari kemajuan Indonesia ini. Amin. 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 Oke. Yang berikut itu selepas Pilpres 2024 kemarin itu bahkan baru-baru saja kita mendengar hasil kemenangan Pilpres dari kubu presiden terpilih itu semacam ada satu obsesi ya, begitulah istilah saya, untuk mendekati pihak yang kalah itu. Nah, karena itu. Ini tahun berapa? Yang baru-baru ini. 2024. Ya, 2004 baru-baru ini. Maksudnya yang kalah tuh Ganjar dan Anies. Ya, partai pengusungnya lah. Ya, partai pengusung. Partai pengusung Ganjar gitu. Dari kubu Pak Presiden terpilih ini seperti ada obsesi untuk mendekati dan mengajak gitu. Dan ini kemudian menimbulkan kegelisahan tersendiri di masyarakat, termasuk saya sendiri gitu. Ada beberapa kali saya utarakan kegelisahan ini, bahwasanya jangan sampai diam-diam presiden kita saat ini membangun kerjasama atau bukan membangun sekutu dengan pihak partai tersebut, lantas diam-diam membelakangi atau ekstrimnya mengkhianati presiden ke-7 gitu. Itu kegelisahan yang ada di masyarakat. Bagaimana Anda bisa menjelaskan itu? Pertama, saat ini saya yakin tidak ya. Saya yakin bahwa Prabowo bukan tipe pemimpin seperti itu. Upaya dia mendekatkan diri pada Bu Mega misalnya atau PDIP itu lebih karena saya nggak tahu apakah memang sejak lama Prabowo memiliki kecenderungan semacam itu. Tapi saya duga ini dia pelajari juga dari Pak Jokowi. Pak Jokowi memberi contoh yang sangat baik tentang bagaimana merangkul lawan. Ya. Selama orang itu bisa dirangkul dan bersedia dirangkul, kenapa tidak? Ya contohnya siapa? Ya, contohnya dia sendiri. Pak Prabowo itu dirangkul oleh Pak Jokowi. Padahal 2014, 2019 mereka bertarung dengan cara yang luar biasa. Atau kubu Pak Prabowo, bukan Pak Prabowo-nya kali ya. Kubu Pak Prabowo melakukan serangan yang luar biasa frontal terhadap Pak Jokowi. Itu saja dia rangkul dan diajak ketemu. Artinya apa?
Dan itu berhasil. Maksud saya adalah sejak tahun 2019 kita tidak melihat ada perseteruan yang sebrutal seperti antara 2014-2019. Iya, benar. Sehingga saya duga Pak Prabowo belajar dari sana. Ya, Anda nggak perlulah mencari musuh atau membiarkan dendam-dendam lama orang terhadap kita justru pupuk gitu ya. Kan dalam hal ini perseteruan antara Prabowo dan Megawati kali ini 2024 itu kan penyebabnya bukan Pak Prabowo-nya. Pak Prabowo sejak awal sudah berusaha menunjukkan bahwa dia itu ingin berjalan bersama dengan PDIP. Yang nolak kan PDIP-nya. Ya, tawaran-tawaran dari Prabowo untuk yuk kita duduk sama-sama itu ditolak oleh barangkali bukan Bu Mega tapi orang-orang di sekitar Bu Mega turut mengompori untuk tidak menerima tawaran-tawaran dari isunya Pak Prabowo ngemis-ngemis ke Ibu Megawati. Nah ini kan kemudian coba bayangkan ya, Pak Prabowo itu dengan besar hati dia mau meninggalkan Megawati dengan mudah bisa dia lakukan kan, nggak ada masalah dengan itu kan. Dia menang dan menangnya menang yang monumental lah ya, yang angkanya tuh super gitu ya. Jadi kenapa juga dia harus berusaha mendekati Megawati kalau dia nggak mau. Nah dia berusaha mendekati Megawati semata-mata karena kebesaran hati dia. Oke kita temuin deh. Ya. Dan kami di PSI sudah punya pengalaman soal itu. PSI dulu adalah mereka yang partai kami itu menyerang Prabowo pada 2019 itu dengan cara yang sangat brutal, konfrontatif. Jangan pakai brutal lah ya. Konfrontatif. Saya pikir lebih lunas kalau menggunakan. Ya. Tapi saya nggak mau menggunakan kata itu. Siap. Dengan keras gitu kan. Ya. Dia datang dong ke kantor kami 2024 itu 2023 lah ya. Bayangkan besarnya hati dia. Tidak ada sisa-sisa dendam. Dendam nggak ada tuh. Datang menyalami orang-orang yang menyerang dia. Saya termasuk orang pengeritik tajamnya Pak Prabowo di masa lalu. Ya, sampai sekarang masih ada orang yang menyebarkan video-video saya mengatakan bahwa kenapa saya nggak bisa dukung Prabowo. Dia datang, ya, dia mengulurkan tangan dan kita terima dengan rasa penuh syukur. Nah dengan PDIP dia juga berulang kali sebetulnya mengundang datang deh kita gabung kalian boleh kalah dalam pemilu tapi kan kita bukan berarti harus tidak bekerja sama. PKS gimana? Ya, PKS juga diulurkan tangannya Pak Prabowo. Iya, benar. Jadi kalau akhirnya dia memilih ya udahlah kita datanglah ke rumahnya ke Teguh Umar lah kita ketemu sama Megawati. Pak Jokowi nggak usah ikut ya gitu kan? Ya kan Megawati marahin sama Jokowi dan Jokowi memang udah mengizinkan. Bukan mengizinkan artinya iya ya nggak apa-apa kok Pak Prabowo saya juga nggak akan tersinggung kalau Anda datang ke rumahnya Megawati. Itu terjadi. Ya masa itu mengemis-ngemis? Enggak, Prabowo itu kalau dia mau dia bisa tendang. Abaikan saja sama sekali. Tapi tidak. Demi kepentingan siapa? Demi kepentingan Indonesia. Pelajaran tahun 2019 ketika Jokowi menerima dia ke dalam kabinet, ya, itu adalah pelajaran yang menurut saya itu membekas dalam diri Prabowo. Ketika itu saya pribadi merasa satu kondisi hati yang sulit saya jelaskan. Intinya saya merasa haru. Seorang rival terberatnya Pak Jokowi sebegitu legowonya mau merendahkan diri dan jadi menhan. Persis. Saya merasa seperti itu. Itu kan contoh yang sangat baik. Dikasih Menteri Pertahanan loh. Tapi sekarang ada yang kalah maunya langsung menggantikan di posisi Wapres. Itu gimana menurut pandangan Pak Ade? Ya itu saya merasa bahwa PDIP ini kadang-kadang sih memang suka berlebihan menilai diri mereka sendiri. Ya sampai ya saya nggak tahu lah yang terjadi sekarang. Betul nggak dia minta juga posisi menteri macam-macam. Dan apa salahnya sih duduk sama-sama ya? Dan lihat Bu Mega tetap nggak mau terima kalau ada nggak pernah melakukan pertemuan dengan Jokowi sendiri kan, ya. Dan orang selalu menggorengnya dengan mengatakan bahwa Jokowi yang berkhianat pada Megawati. Lah
Gimana Jokowi berkhianat? Ada desas-desus yang sempat juga sampai ke telinga saya, katanya Pak Prabowo pernah bertanya ke 07 mau merangkul Bu Mega, dan 07 malah mendukung. Itu bagus karena kebersamaan dan membangun bangsa sangat dibutuhkan. Kira-kira seperti itu yang pernah saya dengar. Ya, logika itu benar. Ya, logika bahwa merangkul Megawati demi kepentingan bangsa benar dong. Ya. Tapi buat saya yang terpenting adalah pertanyaan terhadap PDIP-nya sendiri. Mereka memandang uluran tangan itu seperti apa? Ya, misalnya gini, kan sebagian orang mengatakan bahwa Megawati meminta agar Hasto dibebaskan kan? Ya kalau itu yang diminta ya salah minta juga sama Prabowo. Iya, karena persoalan hukum. Masa presiden diminta intervensi. Ini salah kaprah menurut saya juga tuh. Nggak, itu jadi memang itu menggelikan. Tapi kembali ke persoalan kita pertama tadi adalah bahwa apa yang kita lihat sekarang ini adalah sebetulnya ada pertunjukan kenegarawanan dari tokoh seperti Prabowo yang antara lain ditunjukkan bahwa dia menunjuk tadi Gibran untuk menangani sebuah kerja yang luar biasa di Papua. Bagaimana dia mendekati PDIP, bagaimana dia mendekati Bu Mega sendiri ya. Dan dia membuka tangan dia seluas-luasnya kepada semua pihak untuk bersatu bersama. Yang kemudian dibaca dengan cara gorengannya adalah demokrasi kita terancam karena semua pihak bisa dirangkul kan. Saat ini yang lagi fenomenal yaitu Forum Jenderal Purnawirawan. Itu bagaimana Anda memandang mereka itu, Pak Ade? Jadi biar bagaimanapun kita jujur lah ya. Ada pihak-pihak yang justru nggak suka dengan segala macam kestabilan politik kita ini. Saya sepakat di situ. Ya? Mereka masih berpikir untuk mencari cara untuk bermain agar bisa terlibat dan merebut kekuasaan atau memperoleh kekuasaan. Dalam bayangan mereka ini kita bicara tentang 2029 lah, ya. Kalau bisa Gibran itu disingkirkan, supaya at least benar. posisi wapres itu bisa diperebutkan. Jadi kita bisa bicara tentang orang-orang yang kita anggap atau yang bukan kita anggap, orang-orang yang memang masih merasa punya kebutuhan untuk merebut kekuasaan dari tempatnya Gibran ini. Ya. Mereka ngelihat ngeganggu Prabowo tuh nggak ada gunanya. Prabowo terlalu kuat untuk diganggu. Ya. Atau kalau mereka mulai menyerang Prabowo, ini dampaknya bisa sangat serius. Jadi mendingan serang yang nomor 2-nya ini. Karena nomor 2 ini memang lebih lemah dibandingkan Prabowo. Tapi saya punya pandangan yang beda, Pak Ade. Jadi saya melihat seakan-akan mereka itu yakin bahwa kekuatan presiden kita sekarang itu justru ada di penopangnya. Dan mereka menganggap bahwa 07 adalah penopangnya. Sehingga 07 harus dihancurkan dulu. Saya memandangnya seperti itu. Bisa begitu. Dan saya tidak membantah itu. Ya, tidak membantah itu dalam arti bahwa bisa saja itu adalah sebuah sasaran antara. Ya. Tapi yang terpenting sasaran antara ini harus dikuasai. Ya kan? Jadi mereka harus menjadi, kalaupun tidak sampai menggagalkan Prabowo untuk bisa maju tahun 2029, paling tidak bisa bersama-sama Prabowo untuk maju ke kursi nomor 2 lah. Ya. Ini cuman bayangan saya. Poin saya adalah tentang pertanyaan Anda mengenai Purnawirawan. Saya nggak percaya bahwa itu sepenuhnya murni datang dari kaum purnawirawan. Artinya ada mastermind di belakangnya. Ada di belakangnya. Yang tujuannya memang ya kita harus sangat curiga kan. Ini kan bukan cuma kerja purnawirawan, tapi kerja Roy Suryo, kerja Refli Harun, kerja Rismond Sianipar, Dr. Tifa dan macam-macam. Oke, mempersingkat waktu Pak Ade karena waktu saya disetel 30 menit. Jadi
boleh nggak sih saya mencurigai bahwa ada warna merah di balik Forum Purnawirawan ini? Ya sangat mungkin ya. Ya sangat mungkin. Okay. Memang pemain-pemainnya di Indonesia terlalu banyak untuk tidak bisa kita mengidentifikasi siapa-siapa pemain yang selama ini memang sering kali melakukan upaya semacam ini. Ya, okay. Ini kan paling gampang kita bicara tentang ijazah palsu lah. Kenapa bisa sepanas ini? Sepanas ini, maksud saya itu kan adalah sebuah isu yang harusnya bisa dengan segera begitu dinyatakan oleh UGM, clear. dinyatakan oleh Barreskrim, oke, clear kan? Harusnya. Ini kan enggak, ya. Dan isunya mulai kemana-mana dan mulai ngaco-ngaco juga kan? Iya, betul. Nah, tapi saya harus tambahkan, nggak cuma merah dong. Merah adalah salah satu. Oh, salah satunya. Iya kan? Ini rame. Ini maaf nih penonton, ada penonton yang ikut nimbrung. Dia bilang biru. Saya juga saya sempat menganalisa ke situ juga. Soalnya si leluhur dari biru ini bukan tipe sosok yang diem gitu. Dia orang yang suka merasa terusik dan speak up. Nah, ada apa dalam kondisi ini kok dia diem aja gitu? Ada apa? Ini menjadi tanda tanya saya juga sebenarnya. Dan dia punya calon. Oh, begitu Nah, rupanya. saya mau bilang kenapa biru disebut-sebut? Itu antara lain ya. Ya, apapun ya. Oke. Satu lagi, anak abah gimana? Anak abang udah nyungsep, Pak. Kata siapa? Ya. Anda tuh harus sadar bahwa pada tahun 2024 lalu, anak abah nomor 2. Dan agama tuh bukan sesuatu yang dengan gampang disingkirkan gitu. Kalau ini bertahan terus, ya marilah kita bersyukur dan berharap PKS tidak mengalami perubahan nih. Okay. Komitmennya terhadap Pak Prabowo kan. Tapi kalau kita bicara spekulasi ya penonton, ya Anda sudah menyebut merah. Saya akan mengatakan ya pastilah. Ya. Kalau Anda katakan biru, ya pastilah. Ya. Tapi saya mau bilang belum tentu bukan cuma merah dan biru. Bisa juga merah, biru. Nah, anak abah apa? Hijau atau apa namanya? Tokoh-tokohnya juga tokoh-tokoh yang dari dulu kita tahu terlibat dalam politik Indonesia. Cuman sekarang ini Anda bisa lihat, belum 1 tahun, ya Gibran tuh udah dihabisi. Ini adalah sebuah masa yang krusial nih. Kalau dibiarkan serangan tersebut tanpa dilawan, kata siapa nggak semakin banyak orang turut percaya bahwa Gibran itu memang layak dimakzulkan. Jadi mereka mengulang-ulang terus statement itu. Kebenaran psikis itu betul, terus dimainkan. Anda tahu kan ada realita objektif. Iya. Mereka membuat kita percaya bahwa ini realita objektif. Iya. Bahwa Gibran memang fufufafa, Gibran itu memang melanggar konstitusi. Iya, anak haram konstitusi. Anak haram konstitusi. Dan Pak Jokowi adalah orang yang sangat berkepentingan untuk melanjutkan kekuasaan. Iya. Ini diulang terus secara konsisten. Orang sudah bilang bahwa UGM udah bilang ini ijazahnya asli. Dia dengan wajah yang dingin akan mengatakan, tidak, itu palsu. UGM bohong. Barreskrim bohong. Semua bohong. Nah, itu yang harus kita lawan. Okay. Saya senang bahwa Anda mengangkat isu ini, tolong sampaikan juga ke publik. Oh ya, pasti. Ya? Pasti. Pak Ade, saya sudah gelisah, siapa tahu waktu saya sudah habis di situ. Ya. Terakhir saya mau tanya sikap PSI tentang RUU perampasan aset korupsi. Kemarin saya sempat saya ikut berorasi di depan DPR. Karena ini kan dia mencapai 29 menit dia mati sendiri. Oke. Dia terpotong. Oke. Pertanyaan terakhir ya. Oke. Gimana sikap PSI terkait RUU perampasan aset koruptor? Tanggal 7 kemarin saya sempat bersama teman-teman saya berorasi di depan DPR. Di situ mohon maaf saya pinjem istilah dari senior Rocky Gerung, ya, bajingan tolol. Saya katakan siapapun yang tidak mendukung, rakyat Indonesia yang tidak mendukung RUU perampasan aset koruptor semuanya bajingan tolol. Termasuk yang terakhir yang saya singgung adalah Forum Purnawirawan Jenderal TNI. Hari ini bukannya memperhatikan RUU perampasan aset koruptor yang menurut pandangan saya ini persoalan yang
fundamental, fenomena korupsi ini fundamental, dan RUU perampasan aset koruptor sangat urgent untuk disahkan. Menurut saya mereka malah sibuk membahas isu-isu politik, dan menurut saya ini adalah para purnawirawan jenderal bajingan tolol, saya katakan begitu. Nah, sikap PSI sendiri terkait RUU perampasan aset koruptor ini saya lihat kok meredup. Ada apa? Meredup karena begini. Pertama-tama Anda harus sadar bahwa PSI itu tidak berada di parlemen, ya. Kita cuma bisa katakan itu di luar parlemen, jadi. Dan itu membutuhkan waktu, membutuhkan timing yang tepat untuk mengangkat isu ini. Tapi kalau setiap hari kita melihat pertarungannya adalah apa yang Anda katakan bajingan tolol itu, lihat media sosial kita, lihat media massa kita. Pernah nggak ada yang ngomong di luar PSI ya, yang ngomong tentang perampasan aset? Nggak ada. Karena barangkali belum timingnya. Nah, kami ini nggak pernah berubah sikap kami terhadap perampasan aset. Itu mesti dilakukan. Tapi caranya memang tidak bisa cuma dengan berbicara. Anda sih berhak karena Anda adalah seorang aktivis jalanan, aktivis sosial yang independen. Anda nggak terikat pada apapun kan? Nah, kami akan terus mengutarakannya terus-menerus, tapi dengan cara-cara yang barangkali sekarang masih soft gitu kali ya. Karena butuh waktu untuk membangunkan kesadaran teman-teman di DPR. Woi, ini penting woi. Ya. Tapi jalan masuknya kan pelan-pelan. Harus Anda juga cari misalnya video saya terakhir tentang perampasan aset udah lama sekali, bro. Ya. Karena saya masih nunggu waktu sampai misalnya ada peristiwa tertentu yang menyebabkan kita bisa ngomong tentang inilah arti penting perampasan aset. Ini menarik menurut saya. Kenapa Anda katakan peristiwa tertentu? Kenapa kita nggak menciptakan peristiwa itu? Iya, kita sendiri kan bukan koruptor. Oh. Peristiwa itu maksudnya adalah momentumnya harus ada. Oke. Saya boleh menambahkan satu. Ya. Boleh dong. Boleh. Kan di luar parlemen ya. Hari ini kan PDIP, Banteng itu kan oposisi. Apakah oposisi Banteng yang katanya partai wong cilik, merah berani gitu. Apakah ketika Banteng itu PDIP menyuarakan perampasan aset itu berpengaruh nggak? Kan ada 12 fraksi tuh. Ketika dia menyuarakan apakah berpengaruh walaupun di oposisi? Siapapun pasti berpengaruh. Ya? Kalau diungkapkannya di parlemen ya. Iya kan? Tapi jujur Bang Ade ya, saya tuh gergetan lihat Puan Maharani. Kenapa? Dia sebagai ketua umum DPR ya. Dia sebagai ketua, tapi kenapa dia itu tidak ada mau ke sana gitu, padahal sebagai partai wong cilik gitu. Kita lihat gini Bang Ade, di mana koruptor sudah merajalela. Satu, saya sebagai rakyat, sebagai pembayar taat pajak ya. Sampai hari ini Bang Ade, saya tunggu satu, kasus pajak Rafael Alun itu gratifikasi pajak itu belum dibuka sama KPK. Berapa yang sudah dimakan, pasti bukan Rafael Alun sendiri, bersama temannya dong. Betul. Satu, yang kedua Bang Ade, kasus Pertamina Patraniaga itu 1.000 triliun. Saya yakin itu bukan di 9, pasti lebih daripada itu. Berpotensi 1.500. 1.500 tuh. Nah, berarti Bang Ade itu banyak. Kami sebagai rakyat, kami tidak mau dibohongin karena kami ini sebagai pembayar pajak ya. Kami Bang Ade, memang Bang Ade ada di PSI, tapi harapan kami sebagai rakyat, kami butuh kepastian itu semuanya. Kepastian apa? Ya kepastian tentang undang-undang perampasan aset itu, karena kami sudah 2 kali Bang ya. Pada saat bulan 5 tanggal 7 kita turun orasi di depan MPR, walaupun anggota DPR tidak datang menjumpai kita. Kemarin di tanggal 7 bulan 7 Bang ya. Begitu juga anggota Dewan tidak datang menjumpai kita. Padahal ya DPR itu rakyat yang kasih makan. Gitu Bang. Bagaimana pendapat? Iya, itu yang saya katakan tadi ya. Ini bukan persoalan yang sama sekali sederhana. Saya tanya sama Anda, apa yang Anda lakukan di DPR itu muncul nggak di media? Tidak. Tuh, kan ada persoalan artinya. Media massa yang seharusnya memberitakan tentang itu, mengangkat itu, juga tidak mengangkat itu. Jadi ini kerjanya itu berat. Mau tidak mau, kami ini masih sibuk, kami masih sedang sibuk mengurus Kongres.
yang sebentar lagi akan dilakukan ya. Nah, begitu kongres itu selesai, kita bisa berbicara tentang apa langkah-langkah yang akan kami ambil pada misalnya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, sampai 2029. Nah, kalau Anda anggap ini sesuatu yang penting, ayo kita bicarakan. Ya, tapi memang harus ada kekuatan yang bicara. Nah, celakanya memang kelihatannya partai-partai itu merasa tidak nyaman kalau undang-undang perampasan aset ini sampai disahkan. Kalau kami kan orang luar DPR, buat kita disahkan bagus dong. Wong kita nggak rugi, kita nggak kena tuh dari situ. Tadi Anda singgung tentang media, ada nggak media yang memuat itu? Bahkan mahasiswa yang ikut bareng-bareng kami itu diiming-imingi, nggak usah ikut nanti kita aturkan gini-gini. Ada gitu. Iya, ya, buat saya itu bukan kejutan, bukan kejutan. Memang banyak yang terganggu. Oke? Saya minta maaf, waktunya sudah. Iya betul betul. Tapi saya berharap PSI bantulah kami untuk menyinggung-nyinggung ini. Pasti. Karena bulan September saya akan orasi lagi itu, saya akan demo lagi. Berharap ini kemudian menjadi satu topik yang penting untuk dibicarakan. Kabari kami terus. Oke, nanti. Kabari kami, ya. Okay. Kontak lewat saya juga nggak apa-apa. Nanti saya sampaikan. Nanti saya lewat Bang Musato, nanti saya kabari. Dan Anda jangan khawatir, walaupun saya sudah jadi komisaris nih, itu juga emang harus kita hajar. Korupsi itu sebuah kejahatan yang extraordinary crime di Indonesia. Oke. Ya, saya bersyukur Pak Ade sudah jadi komisaris, saya masih Ternak Mulyono. Ya. Saya masih Ternak Mulyono, komisaris Ternak Mulyono saya. Ade, saya potong sebentar, ini dapat titip salam dari PSI DPD Pangandaran. Oh, siap. Dia nyampaikan salam buat Bang Ade. Salam buat teman-teman Pangandaran. Sampaikan salamnya Bang Ade. Siap. Okay. Salam. Pak Ade, terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih. Orang sibuk tapi bisa menyempatkan waktu untuk bicara dengan saya. Insya Allah. Banyak-banyak terima kasih. Terima kasih sama-sama. Ya. Sehat selalu, Good Pak luck Ade. ya. Siap.